banyak pendapat. Tapi yang saya mau sampaikan dari gambar ini adalah bengkak bibirnya bercerita tentang kasih. Tapi ketika ditanya suaminya, apakah engkau merasakan kasih yang diucapkan setiap hari itu? Ya syukur kalau dia bilang iya. Atau ketika ditanya istrinya, apakah engkau merasakan kasih yang diceritakan suamimu setiap hari itu? Syukur kalau dia bilang iya. Dan anak-anaknya dan orang lain di sekitarnya dan lingkungan di mana dia berada. Kasih tidak boleh berakhir finish hanya di mulut saja. Ini yang terjadi dalam cerita penggarap-penggarap anggur itu. Mereka mengerjakannya tetapi untuk keuntungan diri sendiri, tidak ada dinikmati oleh orang lain. Mereka menjadi penggarap yang gagal karena mereka hanya mempertanggungjawabkan, tidak bisa membuktikan tanggung jawabnya. Kasih itu akan gagal kalau dia hanya sebatas di bibir saja, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah penyebabnya. Itu kutipan sebuah lirik lagu yang kalau anak era 90-an sudah pasti tahu banyak tentang lagu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih tidak boleh sebatas di bibir. Hari ini 3 saudara kekasih kita sudah dewasa. Selama ini mereka adalah anak-anak yang sudah dewasa. Bukti dewasa ya sudah kerja, sudah ambil pelayanan dan lain sebagainya, baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan gereja dan seterusnya. Kedewasaan sudah kelihatan, tetapi kedewasaan itu dilakukan bukan dasar pengakuan. Sekarang mereka akan berjanji bahwa mereka akan dewasa di dalam iman. Dan dewasa itu dibuktikan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dewasa itu adalah tahu cara mengasihi Tuhan dan tahu cara mengasihi sesama. Kedewasaan dipertontonkan dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini juga kita harus berubah pola pikir dan pandang kita terhadap mereka yang kemarin masih sekolah minggu. Ketika mereka mengaku di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah dewasa, berjanji mengimani sendiri, menerima sendiri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka tempatkan mereka dalam gereja ini sebagai anak-anak yang dewasa. Tidak lagi menempatkan mereka sebagai anak-anak sekolah minggu. Mereka sudah menjadi orang dewasa karena kedewasaannya itu sudah dibuktikan dalam pengakuannya. Penggarap-penggarap itu menjadi gagal karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan oleh pemilik kebun anggur. Mereka bekerja, tetapi pekerjaan itu tidak dikerjakan sebagai persembahan kepada pemilik kebun anggur itu. Maka daripada mereka dirampas kebun anggur itu, oh kau tidak pantas untuk kerja di sini, kau tidak mau tahu. Sama dengan ini, bicara saja tentang kasih tidak cukup. Kita harus mengerjakannya. Komitmen menjadi dewasa dalam iman itu adalah mengasihi Tuhan. Kalau begini, kalau ku bikin begini, itu orang dewasa begitu. Kalau ku bikin begini, ini tidak kasihan jika Tuhan. Kalau kita sudah merasa, oh kasihan Tuhan kalau begini kak, maka berhenti kerjakan itu. Oh kasihan sesamaku kalau saya begini. Kasihan orang tuaku, kasihan jemaatku, kasihan masyarakat yang kutempati dalam lingkungannya. Kalau begitu tidak boleh. Kasih itu harus diwujudkan vertikal dan horizontal. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita dipanggil untuk membuktikan cinta dan kasih kita sebagai orang dewasa. Kita harus mencintai Tuhan dengan cara mempersembahkan bakat dan talenta kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang gagal mempersembahkan hidupnya karena dia merasa tidak sempurna, kurang dari yang lain. Kemarin di pastoral saya katakan bahwa semua orang diciptakan Tuhan sebagai mahakarya Allah. Tuhan menciptakan kita berbeda dan sengaja dibuat berbeda dengan orang yang lain yang ada di samping kita. Tuhan mendesain khusus setiap pribadi sehingga sehelai rambut kita itu dihitung oleh Tuhan. Lalu kenapa kita merasa tidak istimewa? Kita istimewa.
Semua orang harus merasa bahwa saya istimewa, buatan Tuhan, tidak ada samanya, tidak ada kembarnya. Didesain itu, dibuat sedemikian rupa, tapi dia menjadi buatan tidak ada imitasinya, istimewa. Sebagai orang istimewa, kita harus bersyukur, mensyukuri bahwa kita dibuat Tuhan berbeda dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu sering kita ratapi. Tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tidak terlalu tinggi, saya terpendek dan seterusnya. Itu yang sering kita ratapi. Kita tidak bersyukur bahwa hidup ini disengaja dipendekkan dalam postur tubuh untuk sebuah rencana Tuhan. Disengaja lebih ditinggikan untuk sebuah rencana Tuhan. Disengaja lebih dimancungkan dan disengaja tidak dimancungkan karena ada rencana Tuhan di semua itu. Maha karya Allah. Tidak ada orang diciptakan cacat oleh Tuhan, tidak ada. Mereka diciptakan sempurna dalam pandangan Tuhan, tapi kesempurnaan hakikatnya tergantung dari ciptaan itu. Kalau dia sudah berkata, wah memang ada kekuranganku dari si A, tapi saya tahu bahwa saya ciptaan yang sempurna diciptakan Tuhan, maka saya pasti punya kelebihan dari dia. Sehingga kita semua dalam kekurangan dan keterbatasanlah kita harus melayani Tuhan. Itu yang disebut dengan kasih tidak sebatas di bibir. Orang harus merasakan bahwa kita mengasihinya bukan hanya ketika kita berbicara kepadanya, tapi melakukan tindakan itu. Kasih tidak boleh berakhir di bibir. Mereka yang mengasihi hanya sebatas di bibir, kepadanya akan dirampas kebun anggur itu. Kau tidak berhak, tidak bisa kau kelola ini barang, karena kamu cuma bicara saja. NATO, no action, teori only, hanya bicara saja, terus bicara. Penting juga, tetapi lebih penting kita melakukannya. Sebagai bukti dalam bacaan kita bahwa orang-orang yang bekerja di kebun anggurnya, karena mereka bekerja bukan dalam wujud mengasihi Tuhan, bukan dalam wujud mengasihi sesama, mereka bekerja untuk kepentingan pribadinya, bukan bekerja atas perintah pemiliknya, tapi bekerja dengan sebuah motivasi yang salah. Bukan bekerja atas perintah pemilik anggur itu, sehingga semua yang mereka lakukan dianggap sebagai miliknya sendiri, keuntungannya sendiri. Akhirnya mereka merasa bahwa tidak ada haknya pemilik anggur. Lalu dikatakan, kepadamu akan dirampas kebun itu, lalu diberikan kepada orang lain yang lebih berhak atau yang lebih akan bertanggung jawab. Kiranya firman Tuhan ini yang cukup pendek ini memampukan kita hidup dan melakukan kehendaknya. Kita menjadi pelaku, bukan pelapal. Kita menjadi pelaku firman, bukan penghafal firman. Jangan biarkan ucapan bahwa kita mengasihi Tuhan itu berakhir di bibir. Jangan biarkan ucapan bahwa kita mengasihi sesama itu hanya sampai di sini. Tapi mari kita memakai tangan kita, seluruh hidup kita, untuk membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mengasihi sesama, bukan hanya dari tutur kata saja, tetapi juga segera merangkul setiap orang yang kita jumpai dalam cinta dan kasih sayang. Sering saya mengatakan bahwa sebagai orang dewasa, tanggung jawab ke depan makin besar. Sebagai orang dewasa, engkau sendiri yang akan mempertanggungjawabkan seluruh hal yang kau buat. Untuk itu berpikirlah sebagai orang dewasa. Lakukanlah sesuatu sebagai bukti bahwa engkau sudah dewasa. Beri dirimu untuk melayani Tuhan. Bertanggung jawab terhadap persekutuanmu, bertanggung jawab dalam keluargamu, bertanggung jawab di tempat di mana Tuhan menempatkan engkau. Dan untuk seluruh jemaat, pandang mereka bertiga ini sesudah mereka mengaku secara pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya sebagai orang dewasa. Beri mereka kepercayaan untuk mengangkat tanggung jawab sebagai orang dewasa. Jangan lagi memandang mereka sebagai anak-anak. Mereka mungkin secara umur masih kanak-kanak, tetapi secara iman mereka sudah harus diberi tanggung jawab yang lebih besar, supaya dalam tanggung jawab yang besar yang kita kerjakan tidak diambil kebun anggur itu oleh pemiliknya. Tuhan menolong kita semua menjadi pelaku firman. Amin.